Kita akan bahas soal kejang demam. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Ray. Hari ini kita akan bahas soal kejang demam. Jadi kejang demam itu adalah kejang karena demam. Memang cukup menjelaskan ya. Cuman intinya bahwa anak itu bisa kejang karena dipicu oleh suhu tubuh yang sangat tinggi. Ini berbeda dengan epilepsi. Kalau epilepsi memang ada kerusakan vokal, kerusakan memang di jaringan otaknya. Tetapi kalau kejang demam tidak ada kerusakan di otak, tetapi kejang ini dipicu oleh suhu badan yang sangat tinggi tadi. Karena tidak ada kerusakan otak, maka kejang demam ini bisa dibilang tidak terlalu berbahaya. Tetapi bisa saja kalau penanganannya kurang baik, maka kejang demam ini bisa menjadi epilepsi di kemudian hari. Penanganannya itu sangat tergantung kepada kerjasama antara dokter dan ibu pasien. Karena kalau bapak-bapak sering tidak di rumah, kalau anak kejang, apa yang kita harus lakukan? Pertama itu jangan panik. Itu yang tertulis di buku sih, tapi ya pasti panik lah kita ya. Cuman kita panik tetapi kita sudah punya pengetahuan terhadap kejang ini. Lalu saat kejang itu kita harus baringkan anak kita di tempat yang aman, misalnya tempat tidur yang cukup luas. Longgarkan pakaian yang ketat, bisa kita miringkan kepalanya, takut kalau ada muntahan nanti malah menyumbat saluran nafas. Nah, harus yang diingat adalah jangan memasukkan apapun ke dalam mulut anak kita. Misalnya memasukkan sendok atau meminumkan dia air, itu sangat tidak disarankan saat anak kejang. Karena bisa saja jalan nafasnya mengalami kebuntuan. Yang berikutnya, kita harus ukur suhu anak. Perhatikan model kejangnya. Apakah model kejangnya seperti ini atau bergerak seperti ini? Nah, itu harus perhatikan supaya nanti bisa diceritakan kepada dokter. Jika terjadi kejang pertama kali, langsung bawa anak kita ke UGD dengan transportasi yang aman tentu saja. Kalau misalnya kejang ini sudah berulang, bawa ke UGD jika kejangnya lebih dari 5 menit. Sampai di UGD, dokter akan berusaha untuk menghentikan kejang dan menurunkan panasnya. Bisa juga nanti rawat inap tergantung dari hasil pemeriksaannya. Setelah kita tahu penanganan kejang, maka persiapan kita atau usaha kita untuk mencegah kejang itu apa? Yang pertama, kembali lagi ke judulnya, kejang demam. Berarti kita harus mencegah anak kita mengalami demam. Anak-anak itu paling sering demam karena infeksi saluran napas atas, misalnya batuk pilek. Di rumah kita harus menyediakan juga obat penurun panas dan obat anti kejang. Tentu saja sesuai dengan resep dokter. Perhatikan suhu tubuh anak. Kalau misalnya sudah mulai hangat-hangat atau sudah mulai demam, berikan saja penurun panasnya. Lebih bagus lagi kalau dibawa ke dokter. Kejang demam itu tidak membuat anak bodoh atau perkembangannya terhambat. Tentu saja dengan penanganan dan kerjasama yang baik antara dokter dan orang tua anak. Oke, itu saja untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di komen. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat.